Di balik bisnis besar yang berdiri di tanah reklamasi ini, ada sekelompok masyarakat kecil yang merasa digerugikan. Bersama saya Virga Agesta dan tim liputan Kuat Baca, inilah sepenggal kisah Teluk Jakarta. Impor jadi bisu, tetap nyari terus. Kerapu. Oh itu kerapu tuh. Iya. Ya Pak, silakan. Kirim dulu. $1,4. Kali itu tadi yang Bapak dapat itu hasil dari mancing kapan Pak? 2000. Udah berapa lama tuh Pak? Kemarin, Maret kemarin angkat hari ini. Maret kemarin angkat hari ini. Iya. Nah itu tadi dapat berapa kilo Pak? 1 kilo empaan, 3 ekor. 3 ekor. Iya. Itu biasanya sebelum ada reklamasi atau sebelum soal kondisi ikan kayak gitu biasanya dapat berapa? Biasanya itu lumayan, ya 5 kilo, 6 kilo dapat aja. Sekarang aja ini ada reklamasi ini dapat. Ini juga baru beberapa hari, baru 3 hari dapat. Biasanya mau kosong terus. Saat ini saya sudah berada di salah satu dermaga daerah Cilincing, Jakarta Utara, dan saya berkesempatan untuk dapat pergi ke laut bersama sekelompok nelayan yang ada di sini. Ikutin terus penelusuran saya untuk mengetahui perjuangan para nelayan di tengah adanya proyek reklamasi. Sekarang kita udah mulai keluar dari pelabuhan gitu ya Pak. Nah ini biasanya memang perjalanannya memang muter kayak gini. Ya muter ke sono Pak. Sebelumnya gimana? Sebelumnya enggak, kasih ini larinya. Ini dari sini ke sono. Tuh, dari masuknya dalam pelabuhan. Kira-kira jauh Pak, muternya jauh?
bukan muternya jauh, enaknya belindung. Jadi, Oh. nah ini kan perahu kalau nggak ada ombak kan nggak begini-begini. Kalau ada ombak kan nabrak, maju mundur, ya itu terlambat. Artinya sekarang kalau muter Bapak harus melawan ombak. Ya itu. Dan itu berarti bahaya. Bapak sendiri Ya, pernah ada Pak. pengalaman itu nggak? Ya, Maksudnya- saya kan pernah meninggal anak buah saya dulu di sini, tenggelam di laut. Nah itu, ya kan pertoban ombak. Oke. Tuh. Banyak nelayan di situ yang kena karem. Kalau macet mesinnya, ada angin, ada ombak, ya larinya ke batu. Nah Pak, dengan pertaruhan nyawa yang kayak gitu ya Pak, dan Ya, keselamatan ya Pak, ya itu, Pak. pendapatan nelayan saat ini tuh sesuai nggak sih Pak? Aduh Pak, nggak bisa sesuai. Sekarang nih banyak pengeluhan nelayan. Udah harga ikan murah, ekonomi mahal. Ya, ekonomi itu tidak boleh ditawar Pak, harus ya segitu. Tapi kalau ikan bisa ditawar-tawar. Tuh, tapi kalau nelayan berkah mencarinya dapat, ya kan nelayan kepikiran, ya kan? Itu sifat nelayan. Kalau kita mencarinya di laut susah, jual ikannya murah, ya kebanyakan anak istri kita nggak makan Pak. Terang aja, banyak utang di darat, ya kan? Nungguin saya, penghasilan harus ada. Tuh, kalau nggak ada, ya tetap kita kan utang di warung. Nungguin hasil dari laut. Maka sekarang kita hasil dari laut udah susah. Sekarang ada bubu udang ini Pak, di sini aja nebar jaring nih udang nih. Dulu ya? Yes, kemarin-kemarin kalau nggak ada limbah di sini 20 kilo, 30 kilo. Oh. Udang, rajungan apa ada Pak? Dibilang kata orang yang di atas yang ada udang, nggak ada, itu salah. Itu bohong. Bohong itu, bukan nelayan orang dia mah pegawai DPR ya. Ya. Ya, itu saya percaya Pak. Itu Mereka lah. nggak pernah nebar jaring Pak. Nah, Iya, mereka nggak pernah nebar iya, nebar iya, jaring. hanya tahu doang. Di situ mah katanya adanya buntak doang. Kata dia, lah kalau nelayan yang tahu nelayan. Makanya ikut jadi nelayan biar tahu di mana ada ikan. Pak, ini saya mau mastiin lagi, ini jalur tol laut atau ke dermaga? Nah ini kalau dari sini ke jalur mana? Ini ke sono nih, ke laut ini ke dermaga. Nah kalau ke sono nih Pak, no ujung no, belok kan Pak no. Ah. Ujung baru kan jauh no Pak. Ah. Kalau muter dari sini kalau ada ombak begini kan maju mundur. Iya. Ya, tuh layaknya. Ya itu Nah, lah. sekarang ini udah ombak nih. Nah udah ombak ini belum. Ini belum terlalu ombak. Belum terlalu ombak ini. Kalau ombak gede kita udah ngelaut. Nah kalau dulu kalau ombak gede juga kita bisa masuk dalam. Ya, Tuh itu sekarang nggak bisa. karena memang sudah tertutup beton-beton itu. Nah itu. Sekarang sudah ada di lokasi dekat reklamasi perluasan dermaga ya Pak ya. Nah, ini apa yang jadi keluhan nelayan nih Pak di sini nih Pak? Ya kalau keluar nelayan masalah sejalan aja Pak sebenarnya. Nah, Sejalan sama penangkapan rajungan. hmm, Jadi penangkapan rajungan biasanya buat penangkapan rajungan jadi dijadiin pelabuhan gitu. Semua bibir pantai Teluk Jakarta ini udah dibangun-bangun pembangunan sampai ke Morangke sana gitu. hmm. Makanya nelayan sekarang kebingungan menebarnya juga. Menebar di mana? Sedangkan kadang di pelabuhan, dalam pelabuhan kan barang dilarang, nggak boleh nebar di dalam pelabuhan. Kenapa Pak dilarang Pak? Ya karena kan takutnya nelayan takut ketepar kapal, karena kapal kan keluar masuk di situ. Ah. Kalau selain pelabuhan ada pilihan lain nggak? Pilihannya di Lawangan Priuk ada juga lokasi tempat penebaran jaring. Ya cuma sewaktu-waktu musim-musim baratan aja. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan daerah sini Pak, misalnya di daerah tengah gitu, itu bisa Pak? Kalau daerah tengah kenanya udah nelayan rampus Nah, sama bubur rajungan. Itu kan minimal perahunya istilahnya 3 GT. Sedangkan nelayan rajungan kan istilahnya 1 GT perahunya. Jadi pinggiran kenanya pencariannya gitu. oke. Sedangkan Pak Suryanto sendiri dan teman-teman gitu ya, perahunya 1 GT dan iya. tidak mumpuni untuk nyari tempat di tempat yang tengah ini. Iya.
reklamasi, kelancaran pendapatan. Tapi namanya istilahnya zaman ke zaman, istilahnya kemajuan beda-beda ya kan. Jadi nelayan mau ngomong apa gitu, nelayan nggak berdaya, apalagi pelabuhan ini kan pelabuhan internasional gitu. Nelayan juga demo juga mikir, bikin malu sama pembina gitu. Makanya nelayan nggak berdaya lah istilahnya. Pasrah. Udah pasrah gitu, apalagi mulai semenjak aksesnya jalan perahu udah ditutup, udah nelayan udah jarang-jarang ke laut. Ganti kerjaan juga nyondong rebon dalam pelabuhan ya, kadang juga diusir-usir. Nelayan juga memahami itu aturan, memang barang dilarang. Cuma namanya istilahnya nelayan cari sesuap nasi untuk nafkahin nabi ini ya paksa-paksain terus jadinya. Masalah umelan mah dari petugas, dari penjagaan security, udah kenyang lah nelayan itu. Tapi apa daya gitu, udah usahanya nelayan udah larinya ke sondong rebon, sedangkan rajukan udah susah pencariannya, saingannya udah banyak. Nah ini Pak, kita semakin dekat Pak sama proyek reklamasi dermaga. Bapak melihatnya bagaimana nih Pak? Ya, sedih nggak sih Pak? Ya sedih, yang biasanya tempat jaring di situ udah istilahnya udah dibangun mau jadi pelabuhan. Ya bagaimana nggak sedih? Biasanya kan teleng-teleng nelayan di situ Pak. Iya. Di situ kan nelayan rajungan, nelayan rampus, budidayanya, gigingnya, macam-macam di situ pencariannya. Sekarang kan udah dibakar batu, udah nggak bisa lagi. Ya cuma bisa meratap aja. Limbah kan nggak berhenti limbahnya Pak. Ini aja udah 2 bulan ini limbah ini. Nelayan nih kosong terus usahanya. Mana lagi diantem lagi gelombang besar 17-an ya kan, bulan 8 udah apa tuh, udah tradisi gelombang besar kalau bulan 8 Agustusan. Udah nelayan udah jarang laut. Nah itu limbah itu dari mana sih Pak? Limbah ya dari pengusaha-pengusaha yang nggak bertanggung jawab lah Pak. Cuma kan nggak ketahuan, kalau ketahuan ya tindak lanjutin lah sama nelayan juga. Tapi sebenarnya Bapak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu kan samar Pak. Pokoknya tahu-tahu udah ada limbah. Iya, tahu-tahu ada limbah aja gitu. Pak, dengan adanya aktivitas reklamasi ini, itu perluasan daratan ini, itu merusak lingkungan ekosistemnya si ikan juga nggak sih Pak? Yang akhirnya Bapak merasa ikan udah nggak ada sekarang, selain limbah ya Pak ya? Ya kalau masalah begini Pak, yang penting nggak pengerukan ya nggak mengganggu. Ini kadang kalau pengerukan ini, jadi limbah-limbah yang terpendam itu kan dikeruk tuh, dibuang ke tengah. Ya itu yang jadi limbah ke jaring, air apa tuh jaringnya kotor. Ya karena limbahnya itu, karena osek-osek pengerukan itu. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Nah, Bapak sendiri tahu nggak sih Pak, sekarang katanya nih pemerintah mau naikin harga BBM di dan salah satunya solar subsidi. Itu Bapak sendiri tahu nggak? Tahu. Itu gimana tanggapannya Pak? Jadi di TPI itu kan ada solar bersubsidi, memang khusus nelayan. Cuma kita
juga surat-surat pas-pas yang mati yang 1 GT itu supaya kita dapat solar bersubsidi di TPI Cilincing. Gitu. Lagi diproses Pak, ininya suratnya. Soalnya dia juga ngikutin surat gitu. Kalau surat pasnya mati dia nggak mau memberikan solar gitu. Sedangkan nelayan kan masalah solar bersubsidi itu kan sangat dibutuhkan nelayan. Kadang sampai nggak ke laut, beli dia mau ke laut solarnya nggak ada. Jadi beli di eceran udah mahal, 8.000, 7.000, 7,5, bermacam-macam orang yang jual. Berarti proses untuk mendapatkan solar subsidi bagi nelayan itu agak sulit ya Pak? Sulit. Ya sulitnya ya karena pasnya itu mati. Kalau nggak punya surat nggak bisa dapat? Nggak bisa dapat karena prosedurnya begitu. Oke. Dan itu harganya berapa Pak? Kalau nggak salah 5.300 apa 200 ya. Oh gitu ya? Iya. Sangat murah sekali Pak, udah sangat membantu lah ya. Dan kalau misalkan harganya naik, itu Bapak keberatan ya? Ya keberatan lah kalau naik nelayan kecil mah dibuat begitu ya. Sedangkan usahanya juga belum tentu dapat. Makanya nelayan ngejarnya tuh nyari solar bersubsidi. Kalau dinaikin lagi ya kebingungan nelayan. Bisa-bisa nggak ke laut semua, bisa-bisa. Pak, terima kasih ya. Pak Suryanto dan rekan-rekannya adalah salah satu dari ratusan ribu nelayan Teluk Jakarta yang menjadi korban dari reklamasi. Jika reklamasi Teluk Jakarta ini tidak dirasakan oleh para nelayan, lalu reklamasi ini untuk siapa?